Good morning everyone, I'm Mustika Rini and I will be your English teacher for this term. In this video, I will explain you the material of our English lesson and the explanation will be in Indonesian so you can understand well. So, let's get started. Chapter 1, It's English Time. Pada bab pertama ini, kita akan belajar beberapa sub pembahasan. Yang pertama adalah ungkapan untuk mendapatkan perhatian. Yang kedua, ungkapan untuk menanyakan pemahaman. Selanjutnya, ungkapan untuk menyatakan apresiasi atau penghargaan. Dan yang terakhir adalah ungkapan untuk memberikan pendapat atas apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Pembahasan pertama yaitu getting attention. Getting attention adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Contohnya, saat seorang guru ingin menjelaskan pelajaran, beliau akan meminta kita untuk mendengarkan. Nah, ada beberapa ungkapan yang biasa digunakan untuk mendapatkan perhatian dari siswa yang bersangkutan. Atau contoh lain, saat kamu ingin memberitahukan informasi tentang eskul atau kegiatan organisasi kepada teman-teman kamu, ungkapan ini juga bisa digunakan untuk mendapatkan perhatian dari teman-teman kamu. Ungkapan yang bisa digunakan untuk mendapatkan perhatian. Contohnya, excuse me, permisi, atau bisa juga diartikan maaf, attention please, tolong perhatikan. Ungkapan selanjutnya yaitu can I have your attention? Atau can-nya bisa diganti dengan may. May I have your attention? Untuk ungkapan berikutnya, mungkin kamu bisa pause video ini dan menebak kira-kira apa ungkapan yang bisa digunakan untuk mendapatkan perhatian. Yap, benar sekali. Jadi kita bisa menggunakan give me attention atau perhatikan saya. Nah, kita juga bisa menggunakan kata listen, dengar. Kamu juga bisa menggunakan kata look. Contohnya, look, there is new announcement on the students' information board. Lihat, ada pengumuman terbaru di papan informasi siswa. Selanjutnya, kita akan belajar tentang checking understanding. Checking understanding adalah ungkapan yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang tentang apa yang kita sampaikan kepadanya. Contohnya, saat kita menjelaskan sesuatu kepada seseorang dan kita ingin bertanya apakah dia paham atas apa yang kita jelaskan. Nah, ungkapan ini bisa kita gunakan. Contoh ungkapan yang bisa digunakan antara lain, do you understand what I'm saying? Apakah kamu mengerti apa yang aku bicarakan? Do you know what I mean? Apakah kamu mengerti maksudku? Do you know what I'm talking about? Apakah kamu tahu apa yang sedang saya bicarakan? Do you get my point? Apakah kamu mengerti maksudku? Ungkapan berikutnya adalah have you got it? Apakah kamu mengerti? Nah, untuk ungkapan selanjutnya, kamu bisa pause video ini dan menebak kira-kira apa ungkapan yang bisa digunakan untuk mengecek pemahaman. Ya, benar banget. Jadi kita bisa menggunakan is it clear? Apakah jelas? Nah, ungkapan tersebut bisa kita gunakan dalam berbagai situasi. Contohnya, saat seorang guru menjelaskan pelajaran dan beliau bertanya apakah siswa mengerti apa yang dia jelaskan, maka ungkapan tadi bisa digunakan. Berikutnya, kita akan belajar tentang showing appreciation. Showing appreciation adalah ungkapan yang digunakan untuk memberi penghargaan, pujian, ataupun komentar terhadap penampilan, karya, kerja keras seseorang, atau lain sebagainya. Contohnya, saat seorang siswa mengerjakan tugas dengan baik dan guru ingin memberikan penghargaan atas kerja keras siswa tersebut, maka ungkapan ini bisa digunakan. Atau saat salah seorang teman kamu mengerjakan sesuatu hal dan kamu ingin mengapresiasi kerja kerasnya, maka ungkapan ini sangat tepat untuk disampaikan. Ungkapan yang bisa digunakan untuk menyatakan apresiasi adalah well done. Well done di sini bisa diartikan kerja bagus. Sama halnya dengan good job.
Atau bisa juga menggunakan that's great, itu bagus. Atau kamu juga bisa menggunakan I appreciate your effort, saya menghargai usahamu. Atau kamu juga bisa menambahkan jenis karya atau kerja keras yang dilakukan seseorang. Contohnya, how clever you are, kamu pintar sekali. Atau how beautiful your painting is, bagus sekali lukisanmu. Dan saat kamu ingin merespon apresiasi dari seseorang, kamu bisa menggunakan thank you, terima kasih, atau thanks. Yang terakhir, kita akan belajar tentang telling what we or other people think about something. Atau jika diterjemahkan, berarti memberitahukan apa yang kita atau orang lain pikirkan tentang sesuatu. Secara sederhana, definisinya adalah ungkapan untuk meminta, memberi, ataupun merespon pendapat tentang sesuatu. Pertama, kita akan belajar tentang ungkapan yang menanyakan pendapat. Jadi ada beberapa ungkapan yang bisa kamu gunakan untuk menanyakan pendapat seseorang. Contohnya, what do you think of? Apa yang kamu pikirkan tentang? Nah, kata of di sini bisa kamu gantikan dengan kata about. Jadi bisa what do you think of atau what do you think about. Ungkapan selanjutnya yang bisa kamu gunakan adalah what is your opinion of, atau sama juga of-nya bisa diganti dengan kata about. What is your idea about? Sekarang kita akan belajar tentang ungkapan dalam memberikan pendapat. Jadi kamu bisa menggunakan ungkapan in my opinion, menurut saya, atau in my opinionnya kamu bisa ganti dengan in my view, atau kamu juga bisa menggunakan kata I think, saya pikir, atau I believe, ataupun juga bisa I guess. Nah, believe dan guess di sini maknanya sama ya, seperti think. Jadi bisa diartikan saya pikir atau menurut saya. Berikutnya kita akan belajar tentang cara merespon pendapat seseorang. Jadi saat kamu menanyakan pendapat dan seseorang memberikan pendapat, nah respon kamu terhadap pendapat yang diberikan orang lain, kamu bisa menggunakan ungkapan ini. I think so, saya rasa begitu. Atau kamu juga bisa menggunakan that's right, it's true. Keduanya diartikan itu benar. Atau saat kamu tidak setuju dengan pendapat seseorang, kamu bisa menggunakan kata I don't think so, saya rasa tidak begitu. Atau kamu juga bisa menggunakan kata I disagree, saya tidak setuju. Jadi itu adalah pelajaran tentang bab 1. Semoga kamu mengerti atas penjelasan Ibu. Jika ada materi yang belum kamu pahami, kamu bisa bertanya melalui kolom komen ataupun di WhatsApp group, Google Classroom, atau di pertemuan Google Meet atau Zoom kita nanti. Tetap semangat belajarnya, walaupun belajar online bukan berarti bermalas-malasan ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.